Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri ya. Jadi barisan dan deret geometri. Jadi apa sih barisan geometri itu? Apa saja rumus-rumus yang ada di barisan geometri dan seperti apa sih contoh-contohnya? Jadi pertama kita membahas pengertian dari barisan geometri dulu. Jadi barisan geometri itu adalah barisan yang memiliki perbandingan setiap dua suku barisan yang berurutan, nilainya selalu tetap atau sama. Perbandingan yang selalu tetap ini dinamakan sebagai rasio atau disimbolkan dengan huruf R kecil, dan suku pertamanya dinamakan sebagai A, jadi sama seperti di barisan aritmatika. Nah, untuk bentuk umumnya barisan geometri itu seperti ini, ada U1, U2, U3, U4 sampai UN ya, jadi seperti di barisan aritmatika. Tapi di sini U1 itu sama dengan A, U2 itu sama dengan A dikali rasio, A dikalikan R. Jadi kalau yang pada aritmatika kan A ditambah B, U2 nya. Nah kalau pada geometri U2 nya itu adalah A dikali R gitu ya. Nah untuk U3 kan di sini ya, itu adalah A dikali R kuadrat. U4 nya A dikali R pangkat 3, UN-1 itu A kali R pangkat N-2, dan UN nya A kali R pangkat N-1. Nah, berikutnya rumus pada barisan geometri. Jadi pada barisan geometri ada rumus suku ke N, ada rumus mencari rasio. Jadi rumus suku ke N pada barisan geometri adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Dengan N itu adalah urutan sukunya, A itu adalah suku pertama, dan R itu adalah rasionya. Ya, jadi N itu urutan sukunya, bukan bilangannya pada suku itu berapa gitu, bukan ya, tapi urutan sukunya. Jadi seperti U1 nanti N-nya 1, U2 berarti N-nya 2, U3 berarti N-nya 3, seperti itu. Nah, kemudian rumus mencari rasio. Jadi pada barisan geometri itu berlaku aturan berikut. U2 sama dengan U1 dikali rasio, sehingga R-nya itu sama dengan U2 per U1. Nah, U3 itu sama dengan U2 dikali rasio, sehingga R-nya itu sama dengan U3 per U2. Nah, U4 itu sama dengan U3 dikali rasio, sehingga R-nya sama dengan U4 dibagi U3. Nah, kalau begitu jika disimpulkan maka UN itu sama dengan UN-1 dikalikan R. Kan di sini kalau 4, di sini 3 toh. Kalau ini 3, ini 2. Berarti kalau di sini N, ini adalah N-1 kali R. Sehingga rasionya R-nya sama dengan UN per UN-1. Nah, contoh soalnya yang pertama, tentukan suku ke-8 dari barisan geometri 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Jadi, pertama tentukan nilai A dan R-nya dahulu. A-nya kan 1 ya, ini adalah A, suku pertamanya dia 1. Nah, rasionya kita cari yang paling mudah saja, dari U2 per U1, berarti 3 per 1 sama dengan 3. Maka suku ke-8-nya dapat dicari dengan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Jadi U8, N-nya 8 ya. N-nya 8, suku ke-8. U8 sama dengan 1 dikali 3 pangkat 8 min 1. U8 sama dengan 1 kali 3 pangkat 7. U8 sama dengan 1 dikali 2187. Jadi ini penjabarannya 3 pangkat 7. 3 pangkat 7 kan 3 kali 3 kali 3 kali 3 gitu ya, sebanyak 7 kali. Jadi 3 pangkat 7 hasilnya 2187, maka U8 nya adalah 2187. Contoh yang kedua, menentukan suku ketiga barisan geometri. Jadi suku ketiga barisan geometri adalah 4 dan suku ke-6-nya adalah 4 per 27. Tentukan rasio suku pertama dan suku ke-5. Jadi yang diketahui suku ketiganya 4, suku ke-6-nya 4 per 27. Mencari rasio suku pertama dan suku ke-5. Pertama kita cari rasio dulu. Jadi sebelumnya tuliskan dulu hal-hal yang diketahui. Jadi U3 sama dengan 4.
Tadi kan diketahuinya begitu ya. U6 sama dengan 4/27. Nah, untuk menentukan rasio nanti kita menggunakan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Jadi pertama kita cari dulu rasionya kan, kita cari rasionya. Jadi U3 sama dengan 4. Kalau menggunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N-1, U3 itu adalah AR pangkat 2, sehingga AR pangkat 2 ini sama dengan 4. Maka A-nya sama dengan 4/R pangkat 2. Nah, ini kita beri nama persamaan pertama. Nah, kemudian U6 sama dengan 4/27. Nah, pada pakai rumus ini, kalau pakai rumus ini, U6-nya itu adalah AR pangkat 5. Nah, ini kita beri nama persamaan kedua. Nah, kemudian kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Substitusi itu apa sih? Substitusi itu memasukkan. Jadi persamaan 1 ini yang A sama dengan 4/R pangkat 2 ini dimasukkan ke persamaan 2 seperti ini. Ini kan persamaan 2 ya. 4/27 sama dengan AR pangkat 5. A-nya ini diganti dengan 4/R kuadrat. Jadi 4/27 sama dengan 4/R pangkat 2 kali R pangkat 5. Maka 4/27 sama dengan 4 kali R pangkat 3 1/27. Jadi 4 nya ini boleh dibagi. 1/27 sama dengan R pangkat 3. Nah, maka R itu adalah akar pangkat 3 dari 1/27. Akar pangkat 3 dari 1 adalah 1. Akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Nah, sekarang di sini ada yang harus diketahui. Bilangan berpangkat itu yang bilangan pokoknya sama, bila dikali maka pangkatnya ditambah, bila dibagi maka pangkatnya dikurangi. Jadi seperti ini tadi, ada R pangkat 5 per R pangkat 2. Kok bisa tahu sama dengan R pangkat 3? Itu kita kurangi langsung pangkatnya. 5 dikurangi 2, jadilah R pangkat 3. Kalau dikali juga begitu. Kalau R pangkat 5 dikali R pangkat 2, asalkan bilangan pokoknya ini sama-sama R, jadi yang di bawah ini sama-sama R, pangkatnya tinggal ditambah aja. 5 tambah 2 sama dengan 7, R pangkat 7, seperti itu. Kemudian yang kedua, mencari suku pertama. Jadi karena tadi rasionya sudah diketahui, yaitu sepertiga, maka suku pertama bisa kita cari dengan rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Jadi menggunakan U3 ya, yang diketahui kan U3 dan U berapa tadi? U7 ya, U6. Jadi di sini kita pakai yang U3 saja. U3 sama dengan AR pangkat 2 kan. Padahal U3-nya diketahui adalah 4. Maka 4 sama dengan A dikali 1/3 pangkat 2. 4 sama dengan A kali 1/9. Jadi 4 dibagi 1/9 itu sama dengan A. Nah, ini masih ingat kan ya, kalau misalkan bilangan dibagi dengan pecahan itu bisa menjadi perkalian, tapi pecahannya dibalik. Jadi yang di belakang ini dibalik. Jadi 1/9 menjadi 9/1. 4 kali 9/1 sama dengan A, sehingga 36 itu sama dengan A. Berikutnya mencari suku kelima. Nah, karena A-nya sudah tahu, R-nya sudah tahu, berarti mencari suku kelima bisa langsung pakai rumus UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Dengan N-nya itu 5. Jadi U5 sama dengan A-nya tadi 36, R-nya tadi 1/3, N-nya 5-1. Maka jadi 36 kali 1/3 pangkat 4. 36 kali 1/81, maka sama dengan 36/81 sama dengan 4/9. Jadi suku kelimanya adalah 4/9. Nah, berikutnya adalah deret geometri. Jadi apa itu deret geometri, apa saja rumusnya, terus apa aja contohnya. Jadi pertama, pengertiannya dulu. Deret geometri itu adalah penjumlahan suku-suku barisan geometri. Jadi deret itu selalu penjumlahan gitu ya. Jadi bentuk umumnya dari deret geometri itu U1 plus U2 plus U3 plus U4 sampai UN, atau A plus A kali R plus A kali R pangkat 2 plus AR pangkat 3 sampai AR pangkat N-1.
Nah, rumusnya deret geometri itu ada dua. Jadi yang pertama untuk R yang kurang dari 1, yang kedua untuk R lebih dari 1. Jadi yang pertama R kurang dari 1, rasionya kurang dari 1 itu misalnya setengah, sepertiga, seperlima, seperempat gitu ya, itu R nya kurang dari 1. Maka rumus yang digunakan adalah Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. Jadi satunya dulu yang di depan, R-nya di belakang. Nah, untuk R yang lebih dari 1, rasio yang lebih dari 1 itu berapa ya? Misalkan 2, 3, 4, 5, 10 gitu ya. Itu kan rasionya lebih dari 1. Maka yang digunakan Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1. Jadi R-nya yang di depan. Jadi kalau kalian perhatikan dua rumus ini kan sebenarnya sama ya, unsur penyusunnya itu sama. Cuma yang membedakan tuh di sini, kalau yang R-nya kurang dari 1, satunya dulu di depan. Karena kan R-nya pasti lebih kecil toh. Jadi supaya nggak negatif, R-nya di belakang. Nah, kalau R-nya lebih dari 1, R-nya dulu yang di depan, baru dikurangi 1. Seperti itu. Nah, contoh soalnya yang pertama, hitunglah jumlah 7 suku pertama dari deret geometri 128 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah dan seterusnya. Jadi pertama tentukan A dan R dahulu. A nya diketahui ya 128, rasionya adalah 64 per 128, U2 per U1 sama dengan setengah. Nah, mencari jumlah 7 suku pertamanya bisa menggunakan Sn untuk R kurang dari 1. Kenapa R kurang dari 1? Karena rasionya setengah. Jadi Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R. N-nya diganti 7, A-nya 128, R-nya setengah. Jadi 128 kali 1 min setengah pangkat 7 per 1 min setengah. Setengah pangkat 7 kalau dijabarkan adalah 1 per 128. Jadi 128 kali 1 min 1 per 128 per setengah. Nah, ini kan 1 dikurangi 1 per 128 itu sama dengan 127 per 128. Nah, kenapa? 1 itu nilainya sama dengan 128 per 128. Jadi kalau dikurangi 1 ya tinggalnya 127. Nah, ini boleh dicoret 128-nya yang atas sama yang bawah. Maka tinggal 127 per setengah atau 127 dikali 2 hasilnya 254. Nah, contoh soal yang kedua, hitunglah jumlah 7 suku pertama deret geometri yang diketahui U5-nya 768 dan U3-nya 48. Jadi U3-nya sama dengan 48. U3 itu AR pangkat 2. Maka A-nya adalah 48 per R pangkat 2. Ini kita kasih nama persamaan pertama. U5-nya 768. Nah, U5 itu kan AR pangkat 4. Dan ini kita kasih nama persamaan kedua. Ini seperti yang sebelumnya tadi ya. Jadi persamaan pertama disubstitusikan atau dimasukkan ke persamaan kedua. Jadi yang A sama dengan 48 per R pangkat 2 ini dimasukkan ke sini. Jadi 768 sama dengan AR pangkat 4, 768 sama dengan A-nya diganti itu 48 per R pangkat 2 dikali R pangkat 4, maka 468 sama dengan 48 R pangkat 2. Dari mana R pangkat 2? R pangkat 4 dibagi R pangkat 2, pangkatnya tinggal dikurangi, 4 kurangi 2, 2, jadi R pangkat 2. Nah, 768 dibagi 48 itu sama dengan R pangkat 2. Ini kalau dibagi hasilnya 16 ya. 16 sama dengan R pangkat 2, maka R itu adalah 4, akarnya 16. Sudah dapat R-nya. Sekarang mencari A-nya, karena kan A-nya belum tahu. Nah, sama seperti yang tadi, kita pakai yang U3. Jadi U3 sama dengan AR pangkat 2, padahal U3 nilainya 48. Jadi 48 sama dengan A dikali 4 pangkat 2. 48 sama dengan A kali 16. 48 dibagi 16 sama dengan A, maka A-nya ketemu 3. Nah, kalau A sudah ketemu, R sudah ketemu, bisa dicari Sn-nya untuk 7 suku pertama. Jadi S7 sama dengan 3. Ini yang dipakai rumusnya untuk R lebih dari 1 ya. S7 sama dengan 3 dikali 4 pangkat 7 dikurangi 1
per 4 min 1, jadi sama dengan 3 dikali ini, kalau dihitung hasilnya 16.384. Kalau kesulitan bolehlah pakai kalkulator ya, dikurangi 1 per 3, jadi 3 kali 16.383 per 3, ini mohon maaf ini per 3 sama dengan 16.383. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan gitu ya, karena masih banyak yang salah, kita sama-sama belajar. Bagi yang belum paham bisa ditanyakan lewat WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.